sampai ulang tahun dan saya merasa berbahagia dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo Subianto pada hari ini 17 Oktober tahun 2023 dan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dan diberkahi Allah SWT dan insya Allah mudah-mudahan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 yang akan datang. Itu ucapan saya. Pak, tadi kan dalam sebuah diskusi Bapak menyebutkan bahwa keputusan MK yang soal syarat atas usia capres-cawapres itu cetak hukum. Nah, kemudian Bapak juga sebutkan bahwa nama Gibran ini tidak apa ya Pak, maksudnya Baik, bisa tidak jadi cawapres Pak Prabowo. Baik, saya enggak seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Saya juga baru mengatakan ke press conference di Dharma Wangsa barusan mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dari diskusi kedai kopi yang diadakan di Hotel A1 tadi pagi. Dan tidak seluruh apa yang saya ucapkan itu diberitakan, terutama terkait dengan komitmen saya pribadi dan komitmen dari Partai Bulan Bintang di dalam koalisi Indonesia Maju. Sebagaimana saudara maklum, PBB itu merupakan partai ketiga selain mulanya Gerindra dan kemudian PKB, tapi PKB kemudian keluar yang bergabung dalam koalisi yang belakangan diberi nama Koalisi Indonesia Maju ini. Dan dari awal kami mempunyai komitmen untuk mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan berkali-kali kami katakan apapun yang menjadi keputusan Pak Prabowo itu akan kita dukung, termasuk siapapun yang akan dipilih oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden itu akan kita dukung dan seluruhnya kita serahkan kepada beliau, keputusan apapun yang diambil. Dalam beberapa kali pertemuan dan pertemuan terakhir di tempat ini juga, pada waktu itu semua ketua partai koalisi hadir dan sekjen hadir, dan kemudian masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan pandangan dan nama dari calon wakil presiden yang diusulkan. Saya ikut berbicara juga malam itu dan menyampaikan kriteria calon presiden yang mohon kiranya menjadi bahan masukan dan pertimbangan Pak Prabowo. Lalu kemudian semua ketua partai diberi selembar kertas untuk mengisi nama. Bisa 1, maksimum 3. Dan kemudian disilah oleh semua dan kemudian dilipat dan oleh staf Pak Prabowo kemudian diserahkan kepada beliau dalam kotak, dikumpul dalam kotak dan diserahkan pada Pak Prabowo. Dan berapa lama kemudian Pak Prabowo mengatakan, oh ternyata sudah mengerucut kepada 4 tokoh. Ada tokoh berasal dari luar Jawa, ada tokoh berasal dari Jawa Barat termasuk Jakarta, Banten, kemudian ada tokoh dari Jawa Tengah termasuk Jogja, dan ada tokoh dari Jawa Timur. Nanti kita akan ketemu lagi dan silakan diamati perkembangan berapa hari ke depan untuk memutuskan siapa yang akan disepakati bersama untuk menjadi calon wakil presiden. PBB sendiri itu seperti saudara baca di banyak media, Pak Sekjen PBB, Pak Afrian Sahnur berulang kali mengatakan PBB mengajukan nama saya dan mengajukan nama Pak Gibran, kan begitu. Nah ditanya kok ada 2 Pak Sekjen, dia mengatakan kalau Pak Yusril mentok ya nggak bisa maju, kami dukung Pak Gibran. Nah waktu itu juga beliau mengatakan ya Pak Gibran ini terhambat masalah umur, ya nantilah kita tunggu apa putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kemarin pun ketika diajukan 2 nama Pak Sekjen dan saya bilang coba ditulis 2 nama, ditulislah nama saya dan ditulis juga nama Pak Gibran, diajukan kepada Pak Prabowo. Nah jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu diktumnya jelas sekali. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 167 huruf Q itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Artinya substansi pasal usia 40 tahun itu berubah dengan putusan MK dan putusan itu final and binding, final dan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak. Bahwa putusan itu kemudian di dalamnya mengandung kontroversi, itu siapapun bisa mempersoalkannya, baik para akademisi maupun politisi. Tapi ya segala kritik pendapat terhadap putusan itu, bahkan orang mau eksaminasi putusan boleh aja, tapi sama sekali tidak menggugurkan, tidak mengubah substansi dari putusan itu sendiri. Jadi
PBB komitmen, kalau Pak Prabowo mengatakan ini kita laksanakan, beliau Pak Gibran mengatakan saya maju memanfaatkan keputusan ini dan itu dibawa ke dalam rapat, kita kemukakan pandangan dan kalau itu diambil keputusan oleh Koalisi Indonesia Maju, ya putusan itu ditaati oleh semua termasuk oleh PBB. Jadi nggak ada keraguan komitmen kita dalam melaksanakan putusan itu, walaupun saya memberikan pandangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu, tapi saya sadar betul bahwa itu adalah pandangan dari sudut akademik, ya, bukan yang bisa saja siapapun bisa aja mempersoalkan itu, tapi keputusan itu pada akhirnya adalah keputusan yang memang harus dilaksanakan. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun juga komitmen PBB dalam Koalisi Indonesia Maju dan komitmen pribadi saya terhadap Pak Prabowo. Bahkan saya mengatakan kalau nanti dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk menampung Pak Gibran itu ada beberapa persoalan hukum, maka saya dengan diminta atau tidak diminta akan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Kan kita tahu putusan MK itu apakah harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang, Perpu. KPU harus bikin mengubah peraturan KPU, kan harus konsultasi dengan DPR. DPR-nya sedang reses. Itu saya bilang tadi. Kalau persoalan ini ditanyakan, saya akan mencari jalan keluarnya dan saya kira itulah tugas dan barangkali sumbangsi saya kepada koalisi, kepada negara dan bangsa supaya kalau nanti Pak Gibran itu diputuskan dan beliau berkenan untuk maju dan diputuskan sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, maka tidak ada lagi persoalan hukum yang kontroversial karena saya akan membereskan persoalan-persoalan hukum itu sehingga insya Allah kalau terpilih menjadi presiden dan wakil presiden yang legitimate untuk ke depan. Justru izin penegasan Pak, berarti Bapak menganggap bahwa putusan MK itu cacat hukum itu sebagai seorang akademik tetapi menaati Koalisi Indonesia Maju keputusannya Iya, apapun putusannya itu itu sebagai tegas. ketua umum Ya. PBB. Putusannya itu memang agak kontroversial dalamnya. Tapi diktum putusannya jelas. Jadi kalau mau ditanya kepada advokat atau siapapun, putusan pengadilan itu kan bisa tebal gini. Yang dilaksanakan yang mana? Diktumnya. Kalau diktumnya itu nggak ada perdebatan. Diktumnya seperti itu. Tapi kalau dibaca seluruhnya memang ada perdebatan. Dan saya kira perdebatan itu lumrah. Di mana saja bisa terjadi. Bahkan putusan saya bilang tadi bisa dieksaminasi oleh para akademisi. Tapi sama sekali tidak menggoyahkan apa yang telah diputuskan oleh MK itu sendiri. Gitu ya. Meskipun gugatannya sebenarnya ada beberapa dari PSI Garuda yang sebenarnya Ya. isi gugatannya mirip tetapi hanya Yang ini yang Al-Masaki dikabulkan. biru yang dikabulkan. Ya, itulah yang saya bilang semuanya bisa jadi kontroversi. Tapi keputusan terakhir itulah keputusan yang mengikat. Ya, dan itu bisa dapat dikatakan menyampingkan putusan-putusan yang ada sebelumnya. Dan putusan yang terakhir itu adalah memberi kesempatan atau membuka pintu bagi kepala daerah yang belum umur 40 tahun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sebenarnya bukan kepala daerah saja, yang pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum. Artinya anggota DPD, anggota DPR, DPRD, ya bisa, kecuali Kades barangkali yang nggak bisa. Kalau Kades. Pandangan Pak Yusril sebagai seorang akademik, sebagai ketua umum PBB yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju lebih tinggi daripada pandangan Bapak sebagai seorang akademik itu Pak? Bukan lebih tinggi, artinya pandangan akademik saya sih kalau putusan itu tegas, putusan yang dilaksanakan itu diktum. Bahwa isi putusannya itu kontroversi, saya mengatakan ya iya. Ya, siapapun yang belajar hukum pasti akan mengatakan putusannya kontroversi. Tapi ya harus dilaksanakan oleh karena diktumnya tegas seperti itu. Siap. Ya.